Setiap tahun, kualitas air di berbagai belahan dunia terus menurun akibat tercemar logam berat dan zat kimia yang sulit terurai, seperti timbal, kadmium, hingga pewarna sintetis yang dapat membahayakan ekosistem, bahkan bagi kesehatan manusia. Dalam menjawab tantangan tersebut, Laboratorium Kimia Material ITS berkontribusi dalam pengembangan metode material fotokatalis untuk mendegradasi limbah berwarna. Dipimpin oleh Ibu Dia Susanti PhD, Laboratorium Kimia Material telah berdiri sejak 2011 dan menjadi pusat berbagai kegiatan riset tugas akhir sampai tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Susanti dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Saya adalah Kepala Laboratorium Kimia Material. Lab Kimia Material telah berdiri sejak tahun 2011 dan sejak tahun 2015 kita telah mendapatkan predikat LBE atau Lab Based Education dari ITS. Lab Based Education memungkinkan kami melakukan 3 Dharma atau yang disebut sebagai Tridharma perguruan tinggi, yaitu sebagai lab yang melakukan tugas akademik atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lab Kimia Material mempunyai 5 orang anggota, yaitu saya sendiri, kemudian Dr. Azah Diah Pramata, Dr. Yusuf Pradesar, Ibu Rindang Fajarin, dan Pak Hanifuddin Nurdiansah. Masing-masing dari kami mempunyai topik penelitian. Misalnya, saya sendiri bekerja di superkapasitor, kemudian fotokatalis untuk degradasi limbah pewarna, dan degradasi CO2 menjadi metanol atau bahan-bahan kimia lain yang lebih bermanfaat. Kemudian Dr. Azah bekerja juga di bidang konversi energi matahari menjadi energi listrik atau kita biasanya menyebutnya sebagai solar cell. Kemudian juga untuk material-material yang berhubungan dengan kesehatan. Terus Ibu Rindang Fajarin melakukan riset terkait dengan semiconductor, terutama untuk keramik dan juga untuk fotokatalis juga. Akhir-akhir ini beliau bekerja di situ. Pak Hanif bekerja di superkapasitor juga, kemudian fotokatalis untuk degradasi limbah pewarna dan juga untuk adsorpsi logam berat. Sedangkan Pak Yusuf Pradesar risetnya terkait dengan fuel cell. Terkait riset tentang fotokatalis untuk mendegradasi limbah pewarna, kita menggunakan fotokatalis material-material semiconductor yang mempunyai band gap yang sekitar 2, something sampai sekitar 3 ya. Biasanya material TiO2, kemudian zinc oxide, terus copper oksida dan seterusnya. Nah, yang kami lakukan di lab, saya dan Pak Hanif itu kita menggunakan material-material semiconductor tersebut untuk mendegradasi limbah pewarna dengan cara menggunakan energi matahari yang diserap oleh bahan semiconductor tersebut sehingga mampu untuk mendegradasi limbah pewarna itu melalui mekanisme reaksi redox di pita valensi dan pita konduksi dari bahan semiconductor, sehingga material pewarna tersebut menjadi terdegradasi menjadi bentuk-bentuk yang lain, produk-produk yang lain yang lebih ramah terhadap lingkungan. Selain itu, laboratorium ini juga digunakan untuk pelaksanaan praktikum mata kuliah kimia material yang mencakup 4 modul utama, yakni analisis kualitatif ion, titrasi argentometri, analisis sel volta, dan elektroplating. Analisis kualitatif ion memperkenalkan teknik mengidentifikasi kation dan anion dalam suatu larutan. Selanjutnya, analisis sel volta akan memberikan pemahaman tentang prinsip elektrokimia dengan mengamati bagaimana suhu dan konsentrasi dapat mempengaruhi beda potensial antara anoda dan katoda. Untuk titrasi argentometri, mahasiswa mempelajari penentuan kadar ion halida dalam suatu sampel melalui pembentukan endapan garam perak yang sukar larut. Terakhir, modul elektroplating. Modul ini mempelajari proses pelapisan logam melalui elektrolisis, teknik yang umum digunakan dalam industri manufaktur untuk meningkatkan ketahanan korosi dan tampilan pada material. Dalam mendukung riset dan praktikum, Laboratorium Kimia Material dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
Dengan semangat riset dan kontribusi ilmiah, Laboratorium Kimia Material ITS terus berperan aktif dalam pengembangan riset di bidang material fungsional dan ramah lingkungan. Melalui berbagai inovasi, laboratorium ini berkomitmen untuk mendukung solusi keberlanjutan bagi permasalahan lingkungan dan kebutuhan energi di masa depan.